bagaimana asal muasal dan kenapa bisa menciptakan Mars 95? Jadi begini, ketika saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast channel SMP 5 Bojonegoro di episode 3 di channelnya Suara Para Juara. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang tidak asing bagi kita, yaitu Bapak Fai. Selamat pagi Pak Fai. ya selamat pagi Pak Hadi. Mas Hadi apa Pak Hadi ini? Pak Hadi aja Pak. Pak Hadi ya biar enak ya. Bagaimana Pak Fai setelah 2 bulan ini kurang lebih sudah purna tugas? Apakah sehat? Apakah sudah mulai gabut Pak Fai? Sebenarnya belum 2 bulan ya, terhitung tanggal 1 September, jadi baru sekitar 2 minggu. Oh iya, 2 minggu, dua mohon minggu. maaf ya. Jadi saya pikir begini, kalau ada kehidupan itu pasti ada 2 sisi ya, ada siang, ada malam, pasti ada pertemuan, ada berpisah, dan ada memulai bertugas, pasti ada masa purna. Dan masa purna ini kan saya syukuri karena saya sempurna bukan berarti sempurna manusianya, artinya bisa menjalankan tugas sampai tuntas usia 60 dan tidak ada kegabutan, belum terasa karena di luar juga masih ada kegiatan yang hampir mirip dengan kegiatan sekolah, hanya tidak terlalu formal Pak Hadi. Jadi masih jamnya masih agak siang sedikit, pulangnya agak pagi, tidak seperti kemarin kalau di sekolah kan 2:30 harus sudah di sekolah, kemudian sampai rumah jam 2:30 sampai jam 3. Rutinitas seperti itu. Tapi tentu keduanya punya nilai yang sama. Tidak ada yang menjenuhkan, tidak ada yang membuat gabut. Enjoy saja karena kita sudah melaluinya. Pak Fai ini luar biasa, termasuk Bapak guru yang sangat berkesan dan sangat berjasa buat SMP 5 Bojonegoro. Amin. Nah, ini Pak Fai, Jesse ini saya ingin berbincang-bincang Pak Fai. Cukup banyak Pak Fai. Ya. Oke, yang pertama mungkin ini buat yang belum mengenal Pak Fai, bisa ini dulu Pak, perkenalan dulu dari nama, kemudian domisili sekarang Pak, kemudian mungkin itu dulu Pak. Oke, sahabat channel dari The Greatest Podcast. Iya, saya sudah puluhan tahun ya di SMP 5. Ya tentu bukan orang terkenal, tapi ada yang sudah tahu. Orang tahunya nama saya Pak Fai, padahal nama lengkapnya saya itu panjang. Jadi bukan namanya panjang, bukan. Artinya ada beberapa kata. Jadi M itu Muhammad ya, Fayakun Ibnu Abdurrahim. Tapi orang memanggil saya Pak Fai gitu. Nah, saya asli dari desa terpencil di desa Dukuh Boto Putih, Desa Sedeng, Kecamatan Kanor. Kemudian sampai SMA ya, kemudian kuliah di kota Surabaya. Dulu namanya IKIP Surabaya, sekarang namanya UNESA. Di IKIP Surabaya ambil jurusan matematika sampai tahun 89, masuk 85, 89 lulus, kemudian diangkat di Madiun. Nah, diangkat di Madiun. Pertama kali Madiun berarti? Iya, SK turun pertama di Madiun. Di SMP? Ya, di SMP. Karena sesuatu hal, seperti biasa orang tua kalau sudah tua kan berharap anaknya yang terakhir itu menemani hidupnya. Akhirnya saya pindah mutasi di SMP 5 tahun, ngurusnya tahun 99, tapi aktifnya tahun 2000. Dan sekarang saya tinggal di Jalan MH Tamrin, Gang Rukun. Di gitu. Sekarang berarti tempat ya, domisili dekat di dengan sekolah. Oke, iya. Baik Pak Fai. Oke, jadi sekarang Pak Fai dulu pertama kali diangkat menjadi pegawai guru itu pertama di Madiun ya Di Pak Madiun ya, di SMP Madiun. 1 Dagangan. Berapa tahun Pak Fai di Madiun? Saya tahun 89 sampai dengan tahun 99, jadi sekitar 10 bulan, hampir 11 bulan di sana. 11 tahun maksud saya. Oh, 11 tahun. 10 sampai 11 tahun di sana. Kan masih proses itu tahun 99 masih riwa-riwi, masih Madiun Bojonegoro itu kira-kira hampir 1 tahun. Laju itu Pak ya? Iya, kan itu ya? Transisi waktu itu transisi dari Otoda, dari kita provinsi ke peraturan Otoda itu sebenarnya saya tidak dipersulit, dipermudah, cuman
masih ada tugas di sana, di sini juga belum full. Akhirnya saya ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, itu proses 1 tahun. Tapi tahun 2000 saya sudah full mengajar di SMP 5. Oh, pas 2 tahun 2000 ya Pak ya? Tahun Pas. 2000. Oke, oke. Jadi Pak Fai berarti kalau masa purnanya di tahun 24 ini 2024. berarti pas ya Pak? 24 tahun mengajar di SMP 5 Bojonegoro. Iya, begitu kira-kira. Nah, berarti 24 tahun mengajar nih Pak Fai. Kemudian sebelumnya di Madiun ataupun di SMP 5, apakah Pak Fai ini kan tadi mengatakan untuk gurunya adalah mapel matematika ya Pak Fai? Iya. Apakah sempat mengajar mapel lain Pak Fai? Saya itu dulu terkenalnya sebagai guru bahasa Inggris, bukan sebagai guru matematika. Jadi di Madiun tuh saya terkenal sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian awal-awal di sini saya juga menggantikan posisi guru yang waktu itu cuti karena ada tugas lama ya. Saya ngajar bahasa Inggris juga. Kemudian ketika dulu masih musim ada lesnya, ada bimbingan belajar di luar itu, saya terkenalnya sebagai guru les bahasa Inggris. Kalau ada yang les matematika 1, 2 baru kaget. Jadi sebenarnya saya pernah mengajar bahasa Inggris dan matematika fullnya baru di Bojonegoro. Kalau dulu di Madiun saya belum pernah. Inggris ya, Pak, ya? Belum pernah. Jadi kalau dulu di Bojonegoro itu kalau di SMP 5 ada tamu dari orang asing itu ya, tamu. Kita kan sering kedatangan tamu-tamu dari asing. Itu biasanya justru waktu itu kelihatannya saya yang disuruh memandu acara. Padahal saya ini jurusan bahasa matematika. Wah, berarti Pak Fai ini jago bahasa Inggris nih Pak ya? Bukan. Nah, ceritanya kan waktu kuliah satu kamar dengan anak jurusan bahasa Inggris. Tiap hari diajak ngomong bahasa Inggris. Akhirnya ya komunikasinya lancar bahasa Inggris. Oke, jadi Pak Fai ini termasuk multi talenta. Bisa bahasa Inggris, kemudian bisa matematika, hitung-hitungan. Jadi ini cukup luar biasa. Nah, dengar-dengar Pak Fai ini dulu di SMP 5 itu sempat mengajarkan atau berlatih tentang vokal nih Pak ataupun musik. Benar Pak Fai dulu? Jadi begini, di SMP 5 itu ceritanya begini, saya punya teman sekolah sejak kecil sampai kuliah itu mengajar di sini. Sekarang sudah jadi kepala sekolah. Nah, waktu saya pindah ke sini itu rekomendasinya teman saya tadi A, B, C, D punya kelebihan ini, padahal ya tidak seperti itu, tidak seperti yang digambarkan. Jadi kalau urusan nyanyi-menyanyi memang urusan partitur, urusan itu saya sudah kenal sejak dulu. Nah, kebetulan di SMP 5 ini dulu itu bidang seni belum begitu, ya sudah berprestasi mungkin ya saya kurang tahu, tapi ketika saya datang ke sini itu diberi tugas oleh kepala sekolah. Pertama ada lomba paduan suara yang dulu juara satunya pasti sekolah X itu ya, sekolah sebelah itu pasti. Kita belum pernah menang. Akhirnya alhamdulillah pertama kali kami ikut, kita juara 1. Kemudian ya itu akhirnya dikenal SMP 5. Oh, paduan suaranya juara 1. Masih belum ada. Ya awal saya masuk sekitar tahun 2000 kalau enggak 2001 ya lupa ya. Sekitar tahun 2000 piagamnya masih ada. Nah, itu kemudian di event di tahun yang sama itu di Bojonegoro dulu ada pemilihan Kange Yuni. Nah, pemilihan Kange Yuni itu kebanyakan kan diikuti oleh anak SMA dan mahasiswa. Nah, kepala sekolah waktu itu Pak Teguh itu meminta saya untuk mengikut sertakan murid kita. Dari pengalaman dulu di Madiun itu akhirnya saya membina anak ini dinobatkan sebagai juara 2 karena usianya yang kurang. Jadi menjadi Yuni itu waktu itu minimal 17 tahun. Nah, murid kita baru 13 atau 14 tahun. Tetapi dari segi nilai itu alhamdulillah masih bagus. Harusnya misalkan usianya 17 kata juri ya. Misalkan usianya 17 harusnya dia juara 1. Tapi memang jadi Yuni itu kan jadi duta untuk Bojonegoro ke Jawa Timur. Jadi memang nilai usianya harus ya, Pak, ya. Usianya. Kemudian ada lomba-lomba yang lain. Pertama kali dulu ada FLS2N ya, Festival Lomba Seni Siswa Nasional itu. Ya, itu pertama kali itu kita juga mengikuti grup vokal solo. Saya pegang itu dan alhamdulillah anak-anak yang berlatih dengan gigih itu akhirnya dinobatkan sebagai juara 1 dan mewakili Bojonegoro di provinsi. Dan itu tidak hanya sekali 2 kali. Luar biasa Pak Fai. Jadi prestasi SMP 5 itu ketika Pak Fai menghandle
untuk ekstra vokal ya Pak Fai ya. Jadi sudah menyumbangkan banyak prestasi untuk SMP 5. Sangat-sangat. Iya, sebenarnya itu luar bukan biasa. karena saya Pak Adi, karena memang anak-anak itu ada bakat, kemudian ditangani dengan serius, Bapak Ibu guru mendukung, jadi artinya kalau saya ambil sewaktu-waktu latihan, diizinkan, orang tua mendukung, kemudian anak-anak punya potensi dan sekolah ini punya, dulu belum ada ekstra, pokoknya asal comot, pokoknya kalau mau ada lomba ya langsung, Ya latihan ya gitu, Pak, langsung ya. latihan gitu, Oh, seolah-olah digadang saya, ya, Pak? seolah-olah melekat kalau saya yang harus melatih gitu ya. Waktu itu memang belum ada guru seni, belum ada guru seni. Oke. Jadi Pak Fai itu luar biasa. Termasuk itu saya begini Pak, ada cerita di balik saya juga Pak. Jadi ketika dimanapun SMP 5 itu di luar tuh kebanyakan mengenalnya itu Pak Fai. Contohnya Pak Fai kemarin. Saya itu kemarin sempat makan Pak, makan siang Iya. gitu kan di rumah makan. Terus ngobrol sama tamu juga, tamu depan siang Pak. Kemudian oh dari SMP 5. Kemudian langsung bilang, Pak Fai-nya masih mengajar, langsung begitu Pak. Jadi sebegitu kenalnya masyarakat sekitar dengan Pak Fai. Bahkan area-area sini Pak Fai itu di bank juga Pak. Saya mengurus beberapa administrasi di bank, kemudian BPJS, itu pasti menyebutnya Pak Fai. Berarti sebegitu luar biasanya Pak Fai dikenal di kalangan-kalangan di area-area Bojonegoro ini. Luar biasa Pak Fai. Ya sebenarnya tidak seperti itu konsepnya. Sebenarnya saya tidak tahu kalau itu, kalau memang iya ya biarlah itu anugerah dari Allah. Tapi saya tidak merasa seperti itu. Tapi mungkin sekali lagi nama besar SMP 5 itu yang kita pertaruhkan. Jadi ketika saya pernah sampaikan, ketika saya ditunjuk untuk membina atau melaksanakan tugas tertentu, itu semalam itu pasti saya berpikir besok saya akan membawa nama besar SMP 5. Kalau seandainya saya gagal, maka nama besar SMP 5 tercoreng gara-gara saya, itu terngiang-ngiang di benak saya. Maka usaha keras, dan saya kalau melatih itu boleh ditanya anak-anak, luar biasa anak-anak sampai sambat. Jadi artinya Keras mungkin berarti, Pak? keras mungkin ya. Pernah anak-anak itu yang mewakili Bojonegoro ke Jawa Timur ya, diwawancari di salah satu TV Bojonegoro, saya masih ingat saya mengantar itu. Kan saya dengan Pak Khoir waktu itu melihat layar dari luar itu ditanya, bagaimana sistem latihannya? Ya, dia langsung namanya anak kan jujur. Aduh, keras. Tapi kan hasilnya Iya. iya Pak. Taunya Hasil anak paling- keras, enggak apa-apa karena memang apa ya, memang seni itu butuh disiplin Pak Hadi. Benar Jadi sekali Pak, saya setuju itu, Pak. iya, seni itu kalau kita berprestasi, kalau orang mau, saya tanamkan kepada anak-anak. Kalau orang mau, kalau kita berprestasi atau tampil bagus, ini kalau orang mau, itu tepuk tangan setengah menit. Weh, Itu penghargaannya. Padahal kita tuh berdarah-darah di belakang panggung latihan, kadang-kadang sampai tidak makan siang malam, tidak tahu, yang tahu adalah hasil. Nah begitu juga ketika kita tampil jelek atau tidak berhasil, maka orang tidak pernah melihat apakah latihan atau tidak, yang dia lihat adalah hasil akhirnya. Maka itu yang selalu saya tanamkan, bahwa seni itu butuh disiplin, butuh kerja keras, butuh dedikasi yang tinggi untuk menghasilkan hasil yang maksimal juga. wah luar biasa. Memang Pak Fai ini sudah mendalami tentang latihan, progres, bagaimana cara memproses sebuah karya itu memang butuh kerja keras dan disiplin, terutama dalam bidang seni ya Pak Fai ya. Ya, insya Allah demikian. Saya pikir semua bidang juga seperti itu. Hampir Tidak hanya sama ya, seni Mas, saja ya. ya. Hanya Nah. beda cara penanganannya. Oke, jadi yang sangat terngiang-ngiang bagi saya Pak Fai itu adalah tadi Pak terkait dengan vokal ya Pak. Pak Fai ini adalah pencipta lagu Mars SMP 5 Bojonegoro. Nah, saya cukup ini Pak kepo atau pengen tahu nih Pak, kok bisa dengan lirik dan nada yang sangat-sangat mempunyai arti, itu maknanya sangat mendalam buat SMP 5. Nah, itu bagaimana Pak? Ceritakan bagaimana asal muasal dan kenapa bisa menciptakan Mars SMP 5. Jadi begini, ketika saya datang pindah mutasi di SMP 5 itu, SMP 5 belum punya Mares. Lalu kembali kepada teman yang tadi yang memberi rekomendasi pindah ke sini kepada kepala sekolah tadi. Lalu kepala sekolah bertanya, ini menciptakan lagu Mares SMP 5 bisa? Bisa Pak, tapi saya minta isi misinya sekolah itu apa ke depan itu ya. Itu tahun 99 saya cerita itu. Tahun 99. Nah, ya. Itu sudah betul. Oh ya sudah transisi ya Pak ya. Iya, saya sudah di sini belum full tapi saya sudah di full, sini. Nah, di tahun 99 itu bayangan saya itu
saya kenal lagu itu beberapa jenis ya, ada qasidah, ada macam-macam. Nah, saya terinspirasi dengan lagu qasidah Nasdaria itu ada tahun 2000. Oh iya, itu Bahwa tahun-tahun itu kedepannya, memang ini Pak ya. jadi tahun ke depan itu semua itu akan diganti oleh mesin, akan diganti oleh kemodernisasian. Oh iya. Oke. Tetapi yang mengalahkan kita semua besok adalah akhlak. Maka itu menjadi pijakan saya untuk membuat lirik agar lirik-lirik yang tercipta nanti adalah lirik-lirik yang visioner. Jadi ya ke depan sekian tahun itu harus bisa kepake itu seperti apa. Pemilihan bahasa itu saya kalau tidak salah 2 malam saya merenung berpikir membuat lirik Cuma 2 malam Pak itu Pak ya. Ya, liriknya 2 malam. 2 malam, Kemudian oke. not-notnya itu saya buat juga 2 malam. Jadi ketika mencipta lagu itu saya serius, memang serius. Pertama memang kembali kepada tugas tadi. Ketika saya diberi tugas di SMP 5 itu, saya selalu bilang, ini nama besar SMP 5 yang saya bawa kan gitu. Akhirnya kesungguhan pikiran juga masih jernih, waktu itu masih muda, Iya. belum banyak pikiran lah, Pak, ya. belum banyak kerepotan apa-apa, sehingga saya konsentrasi mencipta lagu itu dengan sungguh-sungguh. Artinya lirik-lirik itu saya tuangkan supaya nanti ke depan itu tidak ketinggalan zaman dari segi bahasa, dari segi tujuan. Itu pijakannya kepada agama. Jadi Iya. agama itu adalah kitab suci, itu kan abadi. Jadi pikiran saya jadi apapun, jadi insinyur, jadi dokter, jadi apapun, itu tetap harus berakhlak mulia. Benar sekali. Harus selain berakhlak mulia, dia harus berbudi dan juga dia mengembangkan budaya bangsa Indonesia ini, terutama Bojonegoro itu seperti apa. Jadi itu yang saya masukkan, bongkar pasang kalimat, bongkar pasang kata-kata itu tidak sekali 2 kali. Lalu saya sebelum saya florkan, saya waktu itu di guru seni itu ada senior itu yang sudah pensiun, namanya Bu Endang. Saya tanya, Bu Endang, saya tanya ini apa yang perlu dikoreksi kalimat-kalimatnya, barangkali bisa beri masukan. Beliau mengatakan, sudah, kalau manggil saya Dik, sudah bagus Dik, ya sudah. Akhirnya notnya jadi, kemudian musiknya saya garap. Kebetulan saya ini kan juga di wedding di Manten, jadi ketemu. Oh iya, Ya, Bapak MC. jadi saya ketemu dengan beberapa pemain elektron. Nah, ada salah satu pemain elektron sekarang sudah almarhum. Saya bilang saya punya lagu seperti ini, saya pinginnya tuh seperti ini. Akhirnya waktu 1 jam itu saya dan beliau itu mengaransemen lagu itu. Kemudian besoknya kita latihkan ke anak kira-kira 3-4 kali, tapi sungguh-sungguh Seninnya kalau nggak salah tanggal berapa itu ya, Senin itu upacara kita kenalkan Keluarga lagu langsung itu. Pak, share ya itu Pak ya. Wah, luar biasa. Berarti ini Pak Fai menyusun lirik itu sekitar 2 hari 2 malam ya Pak. Tapi untuk ya revisi dan menyusun nada, not itu cukup memakan waktu ya Pak ya. Tidak Lumayan langsung ya. Seperti lagu gasing itu, lagu gasing Bu Puji bilang ke saya pagi, sore, siang. Jadi karena tidak ada permintaan tertentu, hanya Oke. dikoreksi liriknya. Ini yang betul seperti ini ya, gitu aja. Kalau Mars itu harus Memang apa ini ya, supaya itu rohnya mendalam, sekolah ya. benar, Jadi benar, harus kita kalau lagu-lagu seperti lagu gasing itu biasanya 1 jam, 2 jam. Lagu-lagu perpisahan itu biasanya ya sebentar sudah mengalir gitu ya, Iya. Pak Adi. Saya juga cukup apa ya Pak, kagum. Pertama kali saya datang ke SMP 5 Bojonegoro ini Pak, mendengar lagu Mars itu saya merinding Pak. Jadi itu kata-katanya mendalam banget. Memang sangat mengandung makna, artinya itu sudah apa ya Pak, bertujuan ke depan Pak, dan sudah membanyak aspek yang terdapat di lagu Mars itu. Luar biasa memang Pak Fai. Saya cukup Iya, jangan terlalu berlebih. Nanti jadi tidak enak. Sebenarnya semua pencipta lagu sama. Setiap mencipta itu pasti jiwanya harus ikut berperan. Lagu-lagu zaman dulu itu kenapa sampai sekarang rohnya masih ada, karena dicipta itu dengan penuh, tidak ada pikiran komersial, yang ada adalah bagaimana lagu itu mengena gitu ya. Jadi saya pikir semua sekolah juga ketika menciptakan lagu Mars juga seperti itu. Juga pasti dia akan menggali apa visi misinya, potensinya, dan tujuan kedepannya apa. Seperti itu mungkin Pak Adi. luar biasa. Nah ini sampai saat ini lagu Mars SMP 5 itu selalu terngiang-ngiang dan selalu kita nyanyikan ya Pak di saat upacara. Alhamdulillah. Kalau itu menjadi tinggalan saya. itu sangat saya Iya. ini Pak kagumi. Kemudian lagu ini selalu menjadikan apa ya Pak, ketika ada lomba-lomba, kemudian
menang ataupun ada acara tertentu, pasti lagu Mars SMP 5 ini kita nyanyikan. Nah, kemudian Pak Fai ini kita beralih topik nih Pak Fai dari Mars. Kemudian ini Pak Fai berarti dulu sampai saat ini Pak ya, berarti sudah 24 tahun mengajar di 24 lebih lah. 24 lebih ya, 24 plus ya Pak. Sudah 25 kalau dihitung dari SK 25 3 bulan. Oke. Jadi apa sih Pak momen yang paling Pak Fai itu yang pertama berkesan yang pertama, kemudian yang kedua adalah mengharukan, kemudian membanggakan. Itu momen apa aja Pak Fai? Jadi begini Pak Adi, SMP 5 itu kembali ya saya sebut SMP 5 itu adalah SMP besar. Saya dari Madiun itu dari desa, dari SMP kecamatan. Waktu itu perjenjangnya 7 kelas kalau nggak salah, berarti kan kalau 7 kali 3 21. Saya kesini sudah 30 kelas ya, jadi masing-masing dulu sudah full ya Pak? Ya, sudah 10 kelas itu. Muridnya malah dulu tidak 32, malah 48 atau berapa itu dulu. Satu rombel ya, itu ada peraturan berikutnya itu. Nah, jadi semua yang ada di SMP 5 itu menjadi apa ya? Menjadi kesan mendalam bagi saya karena saya belajar banyak dari SMP 5 itu, dari Bapak Ibu gurunya, dari siswanya. Saya dulu sempat kaget begini, ketika di Madiun itu kan hampir semua anak itu kan menggunakan basa kromo ya kalau bahasa sehari-hari. Ya. Sehingga memang saya jarang mendengar bahasa kasar ketika waktu itu. Nah, saya kaget ke sini ketika anak-anak kalau dalam celotehan bahasa Jawanya kasar tuh pertama saya kaget. Cuman kembali kepada kebiasaan dan budaya bahasa tadi. Jadi kesan pertama saya datang ke sini tuh memang agak begini, kok kasar gitu ya. Ternyata setelah kita dalami tidak seperti itu. Itu memang budayanya seperti itu. First impression ya Pak ya? First impressionnya langsung kaget kok beda dengan Madiun gitu ya. Saya dulu kan begitu kan Jawa, kalau Jawa kan nyapanya anak-anak kan pakai bahasa Jawa halus gitu ya. Kalau di sini kan kalau nggak bahasa Indonesia ya bahasa Ngoko. Ya. Nah, ketika yang menjadi momen yang apa ya, yang membuat saya itu agak sedikit kalau saya bilang saya ada gitu kan, ada orang itu yang ketika pindah atau berada di sebuah tempat kan seperti tidak ada. Saya itu merasa di SMP 5 itu saya ada gitu ya. Jadi saya datang pertama ke sini saya jadi wali kelas. Kemudian di sini tuh diadakan oleh kepala sekolah, saya ditunjuk jadi ketua untuk melaksanakan kegiatan peringatan Sewindu. Jadi ya 8 tahun ya, baru 8 tahun, usia 8 tahun dari SMP 5. Itu diserahkan saya sepenuhnya konsepnya. Lalu saya membuat konsep dan ada beberapa lomba yang dilaksanakan. Nah, anak-anak itu kebiasaan saya di Madiun dengan anak-anak itu dekat, geruduk itu saya bawa ke sini. Waktu itu saya wali kelas 1 ya, waktu itu bukan kelas 7 tapi kelas 1 ya. Semua lomba yang diikuti, kecuali bukan bidang saya, misalkan olahraga itu bukan bidang saya kurang begitu mampu. Lombanya kebetulan tuh lomba-lomba yang ada hubungannya dengan suara, tulis menulis, kemudian ilmiah Pak ya? Iya, bukan. Jadi waktu itu kayak pidato, kayak membuat puisi,